Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafi'i Ahmad Ridho, NIM 2103 dari kelas PTNA. Kali ini saya akan menjelaskan tentang video cara ternak ayam dengan sistem closed house. Ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Ternak Unggas dengan dosen pengampu Ibu Tati Widiana Sari. Mari kita simak videonya. Survei menunjukkan kebutuhan daging rakyat Indonesia 79% dipenuhi oleh daging ayam broiler. Kondisi ini diprediksi akan naik terus dari tahun ke tahun. Dengan begitu, daging ayam broiler masih sangat menjadi primadona di Indonesia dibandingkan produk daging lainnya. Ayam broiler yang benar-benar berada pada lingkungan yang mendukung pakan yang berkualitas, sistem perkandangan yang baik, perawatan kebersihan, kesehatan, dan pengendalian hama yang baik tentu akan memberikan dampak yang baik untuk pertumbuhan bobot ayam broiler itu. Saat ini telah berkembang inovasi untuk meningkatkan biosecurity, efisiensi usaha, menurunkan angka mortalitas, efisiensi pakan dan tenaga kerja, serta performa ayam broiler. Salah satu inovasinya ialah dengan menerapkan sistem kandang closed house. Beliau adalah salah satu peternak ayam broiler sistem closed house dengan sistem yang sudah modern, semuanya serba otomatis, mulai dari pakan, blower, atau pengatur suhu maupun dari minumannya. Beliau mengatakan bahwa sistem yang dia adopsi berasal dari luar negeri. Beliau sebelumnya menerapkan kandang open house dikarenakan berbagai macam kekurangan dari kandang open house. Beliau beralih ke kandang closed house. Dengan memperhatikan dan menerapkan sistem otomatisasi secara benar disertai dengan dukungan perangkat-perangkat yang memadai dan tepat guna, maka metode closed house dirancang untuk mampu mengendalikan kondisi suhu, kesehatan udara untuk menjaga agar ayam tetap sehat sehingga performanya bisa optimal. Sistem sirkulasi udara yang paling banyak digunakan di Indonesia idealnya mengadopsi prinsip air tunnel atau terowongan udara, di mana udara akan masuk dari bagian depan dan akan ditarik ke belakang, mengalir sepanjang kandang dan akan dikeluarkan melalui blower yang ada di belakang. Saat sirkulasi udara ideal tercapai, ada perangkat pendukung lainnya. Contohnya ialah cooling pad. Nah, fungsi dari cooling pad ini sebagai pendingin udara yang memanfaatkan penguapan air. Cooling pad juga berfungsi sebagai penyaring udara yang masuk. Dan sekat-sekat cooling pad mencegah pengotor udara untuk masuk ke dalam kandang, sehingga udara yang masuk sudah bersih. Beliau mengatakan inti dari kandang tertutup yaitu kandang yang benar-benar kedap udara, kecuali yang masuk dari bagian depan yaitu melalui cooling pad, kemudian dibuang dari belakang yaitu dari blower. Sedangkan untuk bagian minum itu dialirkan dari pompa langsung dari toren melalui saringan, langsung disalurkan ke nipple. Sedangkan pakan disalurkan dari depan, sehingga para pekerja ataupun anak buah kandang tidak perlu
masuk ke kandang hanya perlu menumpahkan pakan di bagian depan yang sudah disediakan. Berikut proses pemberian pakan secara otomatis yang dilakukan oleh salah satu pegawai di peternakan closed house ini. Bisa kita lihat pakan akan masuk melalui corong, lalu terbawa spiral ke dalam, lalu akan masuk mengisi satu persatu feeder yang ada. Dan untuk air minumnya menggunakan pompa yang dialirkan melalui pipa. Dan juga air minumnya ini air yang jernih dan juga telah dicampur obat. Meski sistem closed house menerapkan otomatisasi, namun tindakan yang bersifat antisipatif seperti sebagai cover lantai, pelebaran sekat, dan tirai kandang sebagai pelindung dari gangguan luar seperti air hujan masih perlu diterapkan. Beliau mengatakan kandang closed house ini menjawab keraguan dari kandang ayam terbuka yaitu open house, yaitu selalu bersinggungan dengan masyarakat tentang masalah bau, lalat, dan sebagainya. Sistem closed house meminimalisir hal-hal tersebut. Kandang closed house standar memiliki panjang 120 meter dengan lebar 12 meter. Bisa kita lihat di sini. Lebar 12 meter, panjang 120 meter. Sedangkan untuk tingginya yaitu 2 meter. Ini menurut beliau, ini sudah yang paling ideal agar udara di dalam kandang bisa mengalir sepanjang kandang hingga dikeluarkan oleh blower. Dan dengan ukuran panjang dan lebar dan tinggi kandang closed house seperti yang tadi sudah disebutkan, ini agar kecepatan angin di dalam kandang terpenuhi dan suhu juga bisa ideal. Dalam sistem closed house, seluruh kegiatan peternakan dari hulu ke hilir, dari mulai sistem sirkulasi udara hingga suplai pakan dan minum, terintegrasi secara lengkap dan komprehensif di samping keharusan menjalankan manajemen peternakan yang baik. Tentunya peternak perlu menghitung faktor risiko. Menurut beliau sendiri, untuk kandang closed house ini bila terdapat kekurangan, yaitu bila dalam satu komplek terdapat 3 kandang closed house, jika yang satu terjangkit penyakit, maka udaranya kan akan keluar. Jadi mencemari kandang-kandang lain. Jadi satu kandang closed house yang kena, semua bisa kena. Itulah menurut beliau. Dan untuk biasanya kalau ada ayam yang sakit, biasanya akan langsung dipisahkan. Kalau sudah saatnya panen, biasanya akan dikeluarkan semua. Menurut beliau seperti itu. Saat ini sistem closed house terus diuji sebagai metode terapan yang bisa diaplikasikan ke jenis ternak ayam lain. Contohnya seperti ayam kampung. Bapak Insinyur Agustinus mengatakan bahwa prinsip dari teknologi modern itu bisa untuk ayam ras ataupun ayam kampung. Namun, walaupun kandang closed house ini menerapkan kenyamanan untuk
ayam-ayam tersebut. Namun juga diperlukan pertimbangan dari sisi ekonomis. Karena tentunya dengan fasilitas yang lengkap tersebut, ya tentunya biaya yang dikeluarkan juga besar. Dan menjadi kurang menguntungkan. Jadi kesimpulannya, walaupun bisa sistem closed house ini diaplikasikan untuk ayam kampung, namun tidaklah efektif. Dikarenakan ayam kampung yang memiliki umur panen yang panjang, tidak seperti ayam broiler yang lebih singkat. Jadi untuk ayam kampung sulit diterapkan. Namun untuk broiler terbukti berhasil dengan sistem closed house ini. Sekian dari penjelasan saya. Bila ada kekurangan ataupun salah kata yang saya perbuat selama video ini, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.